sambil menunggu oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sehat, iman dan Islam hingga di hari yang sejuk ini di Selasa tanggal 6 2020 Masehi atau bertepatan tanggal 8 Ramadan 1441 Hijriah. Insya Allah kita pada sore hari ini menghadiri majelis ilmu yang mana dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah pada kajian kita sore hari ini dengan pokok pembahasan pengurusan jenazah ya. Jadi seperti yang kemarin sudah diutarakan oleh Bapak Haji Syaiful Munir bahwa beliau minta untuk materi pada sore hari ini terkait dengan pengurusan jenazah ya. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Subhan ya. Mungkin secara teoritisnya dulu, mungkin ada praktek ya. Setidaknya kenapa materi ini dimintakan oleh beliau ya, kami belum minta langsung karena mungkin kalau lihat kemarin mendengar wasiat dari beliau ya, kalau beliau meninggal pabrik ini dioperasikan sementara untuk menyemangati beliau, itu salah bentuk wasiat ya. Nah, selain itu tentunya kita juga sebagai muslim ya, ini masih banyak sekali yang belum paham pada saat kita menimpa musibah, ada mengalami kematian yang mungkin menimpa keluarga kita ya, orang tua kita, nenek, kakek, mungkin saudara ya, yang mana pada saat musibah ini terjadi pada diri kita bingung gitu. Kalau yang belakang yang ngobrol tuh, woi, kalau lo buka majelis ilmu depan sini, paham ya? Ini ilmu yang akan disampaikan ini ya. Kalau kamu bisa ngelakuin sendiri, seperti itu silakan kamu ya. Ini masih banyak diketemukan keluarganya meninggal bingung ya, harus ngapain? Ada malah main HP aja. Ini bukti nyata ya. Bapaknya meninggal, anaknya main handphone aja. Bisa buktikan sendiri ya. Yang meninggal ini karyawan sendiri, anaknya main HP, tau nggak? Anda mau seperti itu? Ini artinya tidak ada ilmu ya. Ini sebenarnya ilmu ini. Jangan sampai nanti bapak Anda, nenek, kakek atau ibu kamu meninggal, cuma datang nangis doang ya, nggak tahu apa yang harus disediakan ya, paham ya? Setidaknya kalau sudah meninggal dimandikan lebih dulu, nanti biar bisa dikafani langsung disolati, jadi biar dapat pahala nanti. Jangan dalam kajian nanti ngobrol ngopi, keliru itu. Itu tolong ini dipahami nanti nih, karena ini banyak sekali terjadi di lingkungan kita. Orang tua yang meninggal, nggak tahu harus ngapain, nunggu tetangga. Ya Anda lah anak yang paling tua, bisa ada untuk Anda sebagai anak. Ya, kalau lihat ini miris, ya, miris sekali. Nanti tolong, jangan buka majelis ilmu di belakang. Kalau buka majelis ilmu depan sini, duduk di depan. Nah, saya yang sampaikan nanti adalah ilmu. Ya, kalau Anda sudah paham, silakan. Oke, jadi tolong selama berjalan majelis ilmu ini, tolong tidak ada berbicara, ya. Karena majelis ilmu ini dihadiri oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian bukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan hadirin sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Munir serta segenap karyawan RPA yang semoga pengurus masjid ini dan jamaahnya, wabil khusus Bapak Haji Saiful Munir selaku pemilik perusahaan ini, kita doakan semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak-bapak dan adik-adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Saya ingin berangkat kajian kita ini dari teori dasar dulu. Saya ambil dari kitab Safinatun Najat. Di sini disebutkan dalam kitab ini alladzi yalzimu lil mayyiti arba'u khisalin. Ada 4 hal yang wajib dikerjakan untuk mayit, yaitu yang pertama ghusluhu, memandikannya. Itu wajib, fardu kifayah. Dan berarti belajar ilmu ini fardu kifayah. Jadi kalau sekampung nggak ada yang bisa memandikan jenazah, sekampung itu dosa berarti. Karenanya ini penting. Yang kedua takfinuhu, mengkafaninya. Yang ketiga as-salatu alaih, mensolatkan jenazah tersebut. Jenazah kalau sudah dimandikan sudah boleh disolati walaupun belum dikafani. Belum boleh disolati kalau belum dimandikan. Contoh, kita takziah, kita nggak bisa sholat jenazah bareng-bareng di masjid untuk si jenazah ini karena kita ada hajat keperluan yang lain. Kita pengen mensolatkan padahal kok belum dimandikan, tidak bisa karena belum dimandikan. Tapi kalau orang ngomong sudah dimandikan tapi belum dikafani, boleh sudah kita sholat jenazah atas jenazah itu. Jadi asal sudah dimandikan walaupun belum dikafani boleh disolatkan. Pernah kejadian gitu ya? Kita takziah pagi, sementara nanti mau sholatkan di masjid jam 10, nah gitu. Sementara kita nggak bisa sholat jam 10 karena kita ada keperluan misalnya. Maka kita sholat atas jenazah itu sudah boleh asal dia sudah dimandikan, walaupun sudah dikafani, walaupun belum dikafani. Syukur-syukur sudah dikafani lengkap, ya sudah nggak ada khilaf itu. Terus kemudian dafnuhu, memakamkannya. Kalau di fikih yang lain ada tambahannya mengantarkannya dan memakamkannya. Nah, itu masuk dalam kategori kewajiban. Jadi mengantarkannya dan memakamkannya. Tapi fardunya fardu kifayah.
bukan fardu ain. Artinya kalau sudah ada yang mewakili, itu tentu sudah cukup di satu kampung itu. Dan kalau sekiranya mungkin memang kita ikut. Karena di setiap tahapan takziah itu, itu ada pahala satu qirat. Dan satu qirat itu dalam satu riwayat disebutkan setara dengan gunung Uhud. Nah, gunung Uhud itu sekian, pokoknya berat lah misalnya. Setiap tahapannya itu. Dan di tempat di mana kita takziah itu mustajabah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah menyebutkan riwayat tentang Nabi ketika takziah kepada Abu Salamah radhiyallahu anhu saat beliau mati syahid. Maka kemudian saat itu beliau melihat dan mendengar keluarga Abu Salamah sedang bersedih lah, dan mulai ngomong yang macam-macam. Maka Nabi mengingatkan, wahai keluarga yang sedang kena musibah ini, berkatalah yang baik-baik, karena perkataan kalian diaminkan oleh para malaikat. Jadi tempat di mana ada musibah, kematian terutama, di tempat itu perkataan kita diaminkan oleh para malaikat. Makanya harus ngomong yang baik-baik. Jangan sampai di tempat takziah ngomongnya yang jelek-jelek. Harus ngomong yang baik-baik, karena perkataan kita diaminkan oleh para malaikat. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah mengenai memandikan. Karena kewajiban pertama memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, atau kalau mau dirinci mengantarkan jenazahnya, baru memakamkannya. Itu 5. Aqallul ghusli ta'mimu badanihi bilma. Paling sedikitnya mandi itu adalah meratakan air ke seluruh tubuhnya. Ini kita ngomong hukum dulu ya. Kita ngomong hukum, nanti belum ngomong kesempurnaannya. Jadi asal air sudah diratakan ke sekujur tubuh, itu sudah cukup. Ustadz, apakah yang memandikan itu harus niat? Tidak harus, tapi lebih baik. Jadi kita niat memandikan jenazah ini karena Allah. Dalam hati niat gitu. Andaikan kita nggak niat, tetap sah, tidak ada masalah. Itu kata para ulama itu gitu. Terus jenazah asal air rata sah. Misalnya ditenteng jenazahnya, celupkan ke kali, udah selesai itu. Tapi itu kan hukum itu. Tapi dalam Islam kita ada adab. Apa adabnya? Memperlakukan jenazah seperti ketika masih hidup. Jadi memperlakukan jenazah ketika memandikannya seperti ketika dia masih hidup. Makanya menggunakan adab. Nah, itu seperti misalnya tidak boleh melihat dan menyentuh auratnya misalnya. Jadi area di mana itu disebut aurat, kita tidak boleh melihatnya dan tidak boleh menyentuhnya. Maka bagi yang mau memandikan jenazah harus siap dengan sarung tangan. Nah, karena nanti nyentuhnya nggak secara langsung, otomatis pakai sarung tangan. Itu harus itu. Kecuali yang memandikan adalah kalau dia yang meninggal istri, suaminya. Kalau yang meninggal suami, yang memandikan istrinya misalnya. Itu walaupun nggak pakai sarung tangan nggak apa-apa. Kenapa? Karena masih walaupun meninggal itu status hukum di sisi Allah, tapi ya kalau hukum manusia putus. Kalau hukum Allah dia masih istrinya. Asalkan saat kematiannya belum ada talak, perceraian. Itu seperti itu. Tapi kalau yang selain itu, walaupun yang memandikan mahramnya sekalipun tetap harus pakai sarung tangan. Dan tidak boleh melihatnya. Karena kehormatannya dijaga. Jenazah itu kehormatannya dijaga. Dan yang tukang memandikan jenazah mulutnya nggak boleh ember. Nggak boleh ember. Karena nanti kalau ada kejadian-kejadian yang buruk, nggak boleh terus dia cerita-cerita ke orang lain. Itu membuka aib jenazah, nggak boleh. Maka yang sahih adalah
orang yang memandikan jenazah mulutnya nggak boleh apa tadi? Ember. Kalau kesaksian baik tidak apa-apa, aromanya wangi misalnya, gitu, tidak apa-apa. Tapi kalau yang buruk-buruk tidak boleh ceritakan, harus ditutup rahasia itu. Itu seperti itu. Wa akmaluhu, dan paling sempurnanya memandikan adalah ayaksila sau'aitaihi wa ayazilal qadara min anfihi wa ayuwaddinahu wa ayadluka bisidri wa ayasubbal ma'a alaihi salasan. Jadi yang paling sempurna adalah yang pertama, dia meratakan air ke seluruh tubuhnya. Maaf, dan yang sempurna adalah, mohon maaf, dia mencuci dua auratnya, kubul dan dubur, dicebokin dulu, dibersihkan dari najisnya. Terus kemudian, kalau kan gini ya, ini sependek yang saya ketahui, orang itu kalau meninggal, maaf, duburnya sama kubulnya klepnya dol. Kalau sekarang jenengan dubur sama kubulnya masih bisa begini. Kalau udah meninggal, dia begini udah, lepas. Sehingga kotoran-kotorannya di usus itu biasanya keluar dia. Maka di antara kesunahannya adalah si jenazah ini didudukkan sambil ditekan perutnya pelan-pelan loh ya, harus seperti ketika dia masih hidup. Jangan mentang-mentang dia mati, jangan, harus pelan-pelan dikeluarkan sampai dirasa bersih. Maaf, baru cebokin sampai betul-betul bersih. Sudah. Setelah itu membersihkan kotoran hidungnya. Jadi kotoran hidungnya juga dibersihkan, kalau ada upil-upilnya atau dibersihkan. Ini sudah kesempurnaan ya, bukan keharusan, kesempurnaan aja ini. Terus kemudian mewudukannya. Jadi setelah meratakan air, membersihkan kotoran tadi itu, terus kemudian mewudukannya. Itu seperti itu. Terus kemudian dimandikan dengan daun bidara. Kalau sekarang pakai kapur barus Padang juga. Tapi ini sebenarnya siraman yang terakhir. Jadi sebenarnya kalau mandi yang meratakan air ke sekujur tubuh, itu menggunakan air yang suci, mensucikan, air biasa. Terus kemudian bilasan terakhir itu baru menggunakan daun bidara atau menggunakan kapur barus, supaya jenazah ini bersih dari gangguan serangga atau tidak gampang busuk lah. Itu seperti itu. Jadi bukan dari awal dikasih kapur barusnya, karena takutnya nanti airnya tidak suci mensucikan. Karena untuk mensucikan jenazah itu harus air tohir mutahhir atau air mutlak. Makanya percampuran itu nanti bagian terakhir itu. Terus kemudian dan disiram 3 kali dengan air. Sekali cukup, 3 kali sunnah. Meratakan itu sekali cukup, sekali rata, 3 kali itu sunnah. Dan itu ke sekujur tubuh kita siramkan. Saya ulang ya, kalau untuk yang wajib asal disiram sekujur tubuh selesai. Kalau mau kesempurnaannya, diurut dulu perutnya supaya keluar aneka kotorannya, dicebokin, dibersihkan kotoran hidungnya, kupingnya semua dibersihkan lah ya. Ustadz, kalau kukunya panjang bagaimana? Kalau kukunya panjang, yang lebih baik nggak usah dipotong. Haram dipotong kalau dia sedang ihram. Tapi boleh dipotong. Misalnya, karena maaf kan ada orang itu sebelum meninggal sakit lama kok kukunya panjang-panjang kayak gerandong gitu kan, serem ini. Daripada dipotong aja lah, boleh, tidak ada masalah. Asal dia sedang tidak ihram. Kalau sedang ihram, tidak boleh. Nah, tapi mendiamkannya itu lebih baik sebenarnya. Karena sebenarnya yang hanya bisa diambil itu yang bersifat duniawi. Contoh misalnya,
giginya gigi emas. Ahli warisnya nggak rela kalau gigi emas itu dikubur. Ini warisan mahal ini, copot. Boleh, tidak apa-apa. Boleh. Iya, salahnya pakai gigi emas. Kalau ahli warisnya nggak rela, karena itu hanya ahli waris itu. Nah, itu seperti itu. Misalnya. Tapi ya kok tega banget. Tapi salahnya kenapa pakai gigi emas? Pun, itu ya. Terus kemudian baru diwudukkan. Setelah disucikan tadi, diwudukkan. Terus baru dimandikan sekujur tubuh. Sekali, rata, cukup. Terus, wudu itu nggak wajib ya. Sunnah. Andaikan nggak wudu nggak apa-apa. Terus kemudian diratakan sekujur tubuh. Sekali rata, cukup. 3 kali sunnah. Dan siraman yang terakhir boleh pakai kapur barus yang terakhir. Atau pakai daun bidara, campuran sudah, tidak apa-apa kalau yang terakhir. Tapi yang meratakan pertama yang wajib itu harus air yang tohir mutohir. Air yang suci mensucikan. Itu kalau dalam fikih madzhab Syafi'i itu begitu. Nah, Ustadz udah bersih, udah suci, terus kemudian itu kalau ada air ya, kalau nggak ada air tayamumkan ya. Kalau nggak ada air tayamum, istinjanya ya pakai tisu berarti kalau nggak ada air. Wis, Ustadz udah dibersihkan, disucikan, terus dikafani, tahu-tahu kotoran keluar lagi Ustadz. Fakta ya, ada jenazah ketika sudah dikafani tiba-tiba kotorannya masih keluar. Terus kadang darahnya juga masih keluar. Maka kata para ulama tidak wajib mengulang mensucikan dan memandikan, tidak wajib, udah biarin aja. Pernah nggak ngalami gitu? Saya pernah tahu ada jenazah ketika dikafani udah bersih, tahu-tahu keluar darah. Nah, itu tidak ada kewajiban mensucikan kembali, tidak ada. Biarkan saja sudah. Ya, biarkan. Atau maaf, mungkin kotoran. Tapi kalau kotoran insya Allah jarang terjadi karena nanti sebelum dikafani ada kesunahan menutup semua lubang. Lubang hidung, lubang kuping, lubang mulut, nanti mata ditutup juga semua, termasuk kubul dan dubur itu ditutup juga. Kesunahannya itu nanti. Nah, sehingga insya Allah sih nggak sampai kalau kotoran, tapi kalau darah kadang masih keluar kan kalau darah. Tapi mungkin saja keluar kotoran kan, ya sudah tidak apa-apa. Terus dimakamkan aja dalam kondisi seperti itu nggak apa-apa. Tidak harus mengulang mensucikannya kembali. Bisa dimengerti ya? Ya sampai ngerepoti juga, tentu menyulitkan bagi orang yang masih hidup. Nah, kalau dalam kaidah fikihnya al-masyaqqatu tajribut taisir. Nah, jadi kalau mau praktek memandikannya, ayo siapa yang mau praktek mandi? Ayo, ngomong. Siapa? Hah? Siapa yang mau praktek dimandikan siapa? Siapa? Bapak mau? Yang kecil. Ayo siapa yang mau? Adi, sini Adi. Nah, ya. Keluar beneran lagi. Nah, ini kan hidup ya, Adi. Ini kan jenazah ya. Ini anggap ini telanjang ya. Makanya dia harus ditutup ini. Harus pakai kain begini supaya auratnya tertutup. Ini kain, anggap ini tutup seluruh tubuh ya. Anggap tutup. Pakai kaos tangan dulu. Ini kalau mau yang wajib aja, kentengan harus set. Nah, tapi karena ini manusia, jadi kita hormati. Jadi pertama ini dalam posisi sudah telanjang, ini kain ya, jadi nggak boleh sampai terbuka. Nah ini karena posisinya dia harus dikeluarkan kotorannya, didudukkan di tengah ini. Nah ini bulannya beri masuk ke dalam ini. Mata tadi keluar. Dikeluarkan. Ya, dikeluarkan. Nah, bulan biasa keluar, didudukkan kembali, dan dari sini dia nanti merangsungkan. Nah, terus ini dicebokin, kubul dan tubuhnya dibersihkan. Terus kalau hidungnya kotor ya dibersihkan. Pokoknya dibersihkan semua. Dirasa sudah bersih, tidak ada masalah apa-apa, baru ini sunnahnya diwudukan. Kalau memungkinkan untuk diwudukan karena air cukup. Tapi kalau air sedikit, tidak wudhu juga nggak apa-apa. Atau lupa juga nggak apa-apa. Jadi kita wudukan seperti biasa, kita gunakan
air untuk membutuhkan meratakan tangannya, ya pokoknya semuanya sampai. Nah, dan saya ulang ini tetap harus tertutup karena ini aurat, jadi nggak boleh terbuka, jadi nggak boleh iseng-iseng ini. Ya, nggak boleh. Ya, ini tidak paham ya. Nah, terus kemudian mulai dikucurkan air. Niat itu sunnah, tidak wajib. Dalam hal ini niat tidak wajib tapi disunahkan saja. Kalaupun nggak niat, waktu tadi nggak niat, nggak apa-apa, tetap sah kata ulama. Terus kita ambil air, dalam hati kita niat memandikan jenazah ini karena Allah ya. Kita dalam hati kita niat gitu, dan kita mandikan jenazahnya. Nah, kalau ini idealnya belahan bagian depan sebelah bagian kanan terlebih dahulu. Kalau memang dirasa sulit, maka tidak apa-apa dimiringkan jenazahnya. Kalau memang perlu dimiringkan. Nah, tapi kalau sekiranya tanpa dimiringkan sudah tercukupi, maka tidak ada masalah. Tapi biasanya dimiringkan, karena bagian bawah pasti tidak akan terkena kalau nggak dimiringkan. Maka yang sunnah itu bagian sebelah kanan dulu, mas sebelah kanan. Ini ya, jadi dimiringkan dulu di sini. Nah, dimiringkan. Tapi ini tutup, kalau kelihatan namanya ini kamarnya, tutup terus. Dimandikan. Kalau perlu dikosok-kosok, maka yang masuk gini aja tangan masuk di sini. Jadi nggak boleh terus harus seperti itu. Ya. Itu kan proses mandi sambil sabun gimana? Oh iya, ini bagus. Dengan atau tanpa sabun itu tetap sah, nggak ada masalah. Kalau pakai sabun, pakai sampo, itu gini, kalau di fikih bercampurnya air dengan sabun itu tetap sah, tidak mempengaruhi keabsahan memandikan, karena sifatnya mujawir bukan mukhtalif. Kalau mujawir itu sabun itu andaikan diendapkan dia akan mengendap dan menjadi bening. Beda dengan teh atau kopi. Kalau teh atau kopi begitu bercampur dia nggak akan mengendap menjadi berubah warnanya, tetap warnanya ya warna kopi atau warna teh. Kalau sabun kan bisa menjadi bening. Makanya secara fikih tetap sah. Cuman memang nanti siraman yang terakhir begitu selesai meratakan seluruh tubuh tadi itu di miring kanan, miring kiri tadi. Nah sekiranya sudah cukup, maka yang terakhir baru siramannya menggunakan air kapur barus itu. Jadi itu siraman terakhir kata para ulama. Karena sebenarnya dengan air kapur barus itu ada terjadi perubahan bau, rasa dan aroma itu. Itu ada perubahan, maka dikhawatirkan tidak tahir mutahhir, maka itu terakhir saja. Kalau daun bidara gini, kalau di fikih itu bercampurnya air suci dengan daun, kalau sengaja dimasukkan daun itu kalau sampai merubah zat air itu juga tidak bisa suci mensucikan sebenarnya. Makanya dia belakangan aja. Jadi belakangan aja. Sebenarnya itu fungsinya adalah untuk membersihkan yang bersangkutan, terutama dari aroma yang tidak sedap, dan supaya yang bersangkutan ini selamat dari gangguan serangga dalam waktu dekat, sehingga kemudian dia lebih tidak mudah bau. Karena ada jenazah-jenazah tertentu itu yang nggak lama aja sudah mulai membusuk, aromanya sudah mulai tercium. Nah itu kapur batu satu fungsinya adalah untuk itu sebenarnya di antaranya. Itu yang saya ketahui. Nah ini begitu selesai dimandikan, tentu ini kemudian diangkat untuk dikafani, dan ini sudah bisa disolatkan. Sudah bisa disolatkan. Ya, yeah. Normal. Misalnya kecelakaan. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang dimandikan cukup yang ketemu saja. Kalau dalam mazhab Maliki, kalau yang ketemu ada seperempat tubuhnya baru wajib dimandikan. Kalau yang ketemu cuma jarinya segini aja nggak wajib dimandikan. Misalnya Pak, kan bisa naudzubillah, maaf, saya pernah loh Pak nonton TV itu pas ada kapal feri dari arah Banyuwangi ke Bali atau sebaliknya, saya lupa, itu tenggelam. Itu ada beberapa nelayan nangkep ikan, itu nemu jari orang segini atau nemu jari aja. Itu kalau dalam mazhab Maliki nggak usah dimandikan, bukan langsung aja karena kurang dari seperempat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, walaupun cuma satu jari wajib dimandikan. Nah, jadi dimandikan yang bisa saja. Nah, nanti kalau ada orang yang sudah membusuk bagaimana? Sama, itu juga dimandikan sebisanya. Atau kalau memang tidak mungkin dimandikan ya sudah, tidak apa-apa. Itu namanya udzur. Tapi biasanya ada tim khusus pemandian jenazah yang aneh-aneh itu. Saya punya teman itu spesialis memandikan jenazah yang aneh-aneh tuh. Yang aneh-aneh, yang kecelakaan atau yang busuk atau apa gitu. Ustaz itu ya. Ya, itu selesai dari memandikan. Dan kalau di dalam kitab At-Tadhkur Imam Al-Qurtubi itu, ketika kita datang menemui seseorang yang sedang mengalami
sakaratul maut atau baru meninggal, ini asar sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, kita datang mengucapkan assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita nggak ada kabar saudara meninggal, kita datang, begitu datang kita kalau kata Ummu Salamah atau dalam kondisi sakaratul maut, kita ucapkan assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ucapkan itu, assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisa dipahami ya? Nah, terus dalam proses mengangkat jenazah atau apa itu kalau bisa baca bismillahi wa ala millati rasulillah. Jadi dalam setiap proses mengangkat jenazah, memindahkan jenazah itu kita baca bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara anjuran para ulama, bahkan kesunahannya begitu yang saya tahu, yang saya paham. Wallahu a'lam bishawab. Dah baca pun tidak apa-apa, cuman kan biar lebih sempurna. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan berkaitan dengan memandikan jenazah. Kalau mengkafani ya, yang fardu kifayah itu adalah satu lembar kain saja, yang penting menutupi seluruh tubuhnya. Itu yang fardu kifayah, yang wajib lah kalau bahasa kita. Mau laki mau perempuan sama, yang wajib. Kalau sempurnanya laki-laki 3 kain, kalau perempuan 5 lembar kain. Kalau ini sempurnanya. Saya ulang, kalau untuk laki-laki sempurnanya 3 kain. Kalau untuk perempuan sempurnanya 5 kain. Kalau wajibnya 1 lembar kain saja, itu sudah cukup. 1 lembar kain menutup seluruh badan sudah cukup itu. Cuman rincian kesunahannya atau kesempurnaannya adalah untuk laki-laki berapa tadi? 3 lembar. Caranya, wah ini kurang 1 kain lagi ini sudah. Ada. Nanti adik tidur lagi. Ya, nanti Pak Mudi pemeran pengganti ini udah siap. Ini anggap ini kain kafan ya. Anggap ini kain kafan ya. Nanti dasar apa sebenarnya? Anggap ini kain kafan yang pertama. 1 gitu ya. 1. Kemudian yang kedua agak serong dikit. Begini. Nah, gini. Separuh kan. Nah, satu lagi mana? Oh iya. Malah kain beneran ini. Nemu ya. Ya di sini. Tapi sebelum ini, karena ini kainnya kurang ya. Sebelum ini itu ada 5 tali di bawahnya. Ya, itu ya. 5 tali di bawahnya. Ya. Harus 5, enggak harus 5. Berapapun yang cukup. Boleh lebih, boleh kurang. 5 tali. Tali pertama untuk kepala, di atas kepala, leher, di dada, nanti di ini perut sama kaki. Langsung ke jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah. Pokoknya boleh lebih tidak apa-apa, sesuai kebutuhan atau kurang juga tidak apa-apa. Yang penting tertutup. Itu 5. Nah, jenazah taruh di tengah. Nanti kalau laki-laki itu taruh di tengah. Iya, ngeri-ngeri saya. Nah, ketika berada di tengah ini, ingat tadi semua lubang ditutup. Tapi sebenarnya kasih pewangian dulu ya, kasih pewangian. Terus ditutup semua lubang dalam tubuh, lubang hidung, kalau perlu lubang kuping, lubang mata, mulut pun waktu ditutup, kubul dubur juga ditutup. Ini posisi kain masih ditutup, karena ini telanjang ini ya, nggak boleh telanjang. Ini ada kain tertutup ya, anggap ada kain tertutup. Terus begitu selesai, jangan lupa tangan disekapkan. Gini kan guys. Nggak boleh kakinya gini. Terus jempolnya diikat lembut, diikat lembut. Tali. Diikat lembut, ya. Karet 2. Nah, diikat lembut. Terus kemudian baru mulai kain yang pertama ditutupkan begini. Maaf jadi ya. Nah,
kain yang kedua ditutupkan begini, terus baru kain terakhir ditutup. Udah nanti udah kain lepas gitu. Tapi sebelum ditali, kan ini tadi ada kain yang menutup jenazah kan? Kainnya ditarik, ditarik gitu. Dia lepas. Baru kemudian tali-tali tadi yang ada 5 itu diikatkan. Kalau nggak ditarik, gabus. Diikutkan silakan aja sih kan. Kan tapi kan jadi wagu gitu. Wagu itu ya gimana gitu loh. Ya enggak apa-apa. Ya kan boleh dapat ajakan negara enggak apa-apa juga, cuman kan wagu itu. Kayak Indonesia apa namanya? wagu itu. Bukan kebetulan memang dipersiapkan gitu. Tapi itu sebaiknya ditarik. Jadi yang berangkat biar kain kafannya aja. Tadi siang. Ini kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan itu 5. Jadi 5 itu rinciannya gini. Ini sempurnanya ya, bukan harus sempurnanya. Saya bilang kalau yang harus 1 lembar itu. Makanya saya pernah nanya di Babu Taubah itu tim janaisnya cuma 3 lembar. Tidak apa-apa sih, silakan aja. Mau 1 aja cukup. Ini sempurnanya. Kalau dalam madzhab Syafi'i itu gini. Yang pertama adalah kain dasar yang pertama. Itu. Kemudian nanti kain yang kedua itu masih sama, kain yang mendasari jenazah, Terus kan sudah ada 2 lembar ya, ada 2 lembar itu. Nah, terus teman cuman naruhnya agak gini, kayak tadi itu. Ini agak gini, jadi bukan ya betul. Jadi naruhnya gini. Ini kan ini di sini, ini di sini. Ini yang dasar. Nah, baru kemudian kan sudah 2 ya. Yang ketiga itu khimar itu kerudung untuk dia nanti. Yang jahit tadi kerudung kain untuk dikira-kira aja nanti. Jadi nanti jenazah itu dikerudungi. Itu kalau di dalam madzhab Syafi'i itu gitu. Nah, terus tapi nggak wajib ya. Ini disempurnakan aja. Terus gamis itu maksudnya kain yang dilipatkan untuk nutup dari leher sampai kaki sini. Yang terakhir izar. Izar itu yang menutup dari pusar sampai lutut. Itu namanya izar. Nah, itu bedanya nggak dijahit. Itu nggak dijahit. Nah, nanti misalnya ini jenazah perempuan ya. Gimana tadi mau di? Ya kalau jenazah perempuan bagian wajahnya nanti dikerudungi. Saya bilang ini tidak wajib. Ini kesempurnaan di dalam madzhab Syafi'i dalam mengkafani jenazah. Terus kemudian ditutup kain bagian badannya. Saya ulang, SOP-nya tetap sama ya, ditutup di lubang-lubang hidungnya, sadar ditutup, terus uang-uangnya tetap gitu ya, SOP-nya. Tapi tadi pakai apa? Kapas. Pakai isolasi jangan. Nah, terus kemudian izar. Dan semua jangan dijahit ya. Terus begitu selesai dipakaikan, jadi otomatis dia sudah seperti berpakaian gitu. Nah, itu nanti baru kemudian kain penutupnya yang nutup dia itu bisa ditarik, atau dilipatkan dulu kain kafan yang ada ini sampai nutup, baru ditarik kain penutupnya yang tadi itu, baru diikat. Nah, ngikatnya itu kan jenazah itu nanti dimiringkan ke arah kiblat, miring kanan. Dan ikatan kalau bisa di sebelah sini ikatan itu, supaya nanti tidak sulit membukanya. Dan membuka itu juga tidak wajib, tapi itu kesunahan saja. Dan tidak wajib. Nah, kan jenazah nggak dibuka, terus nanti jadi pocong, enggak. Nah, tapi dalam madzhab Syafi'i itu kesunahannya dibuka nanti. Karena kan jenazah itu dalam waktu 3 hari sudah membesar. Kalau itu nggak dibuka nanti kayak meletup gitu loh, kasihan. Makanya kita harus memuliakan anak-anak. Itu diantara pertimbangannya. Makanya jangan dijahit gitu. Nah, terus nanti biar bukanya gampang. Talinya jangan tali pati, tapi tali wangsul, tali sepatu yang mudah dibuka aja sih. Iya. Saya ulang, membuka tali ikatan tidak wajib. Andaikan nggak dibuka, nggak apa-apa. Cuman untuk memuliakan manusia itu kita buka dalam rangka sebenarnya kalau dia membesar itu tidak meletup, dan tidak melekat gitu. Itu sebenarnya sederhana itu aja. Gampang nggak kalau laksanakan? Gampang nggak? Sama ini kalau ada kain kafannya saya praktekkan betul ini. Kain kafannya nggak ada ini.
Lihat mayatnya udah takut. Yang penting saya ulang, kalau mau memandikan siapkan sarung tangan ya, sama kain penutup, dan tidak boleh kecuali terpaksa itu beda bab nanti. Tapi secara umum kita tangan aja yang gerak ke dalam. Nah, terus bersihkan kotoran tadi. Ya, kalau untuk kain kafan, satu kain kafan cukup. Laki perempuan satu kain kafan cukup. Kalau mau sempurna, laki-laki 3, perempuan 5. Itu ya. Terus kemudian aturan mainnya tadi, siapkan dulu ikatannya, ada 5 ikatan. Ada 5 ikatan, lebih boleh, kurang boleh, terserah. Itu kalau biasanya 5, biasanya 5. Nah, nanti setelah itu baru mulai di tadi itu. Begitu kain kafan ditutup, penutup jenazahnya itu biasanya kainnya ditarik dari bawah. Itu seperti itu. Nah, kalau untuk perempuan memang tadi dipakai kerudung dulu, tapi jangan dijahit, saya ulang. Terus ditutupkan kain gamisnya, mesti kain yang nutupi dari leher sampai kakinya sini, terus sarungnya tusser sampai kaki. Kalau urutannya sih sebenarnya ada yang mengatakan sarung dulu, baru gamisnya, karena ini berkaitan dengan meletakkan kain juga nanti, urutan meletakkan kain juga. Nah, terus baru terakhir kerudungnya atau gamisnya yang terakhir. Ada yang mengatakan kerudungnya dulu, baru izarnya, baru kemudian gamisnya. Nah, ini ada sampai sini ada yang sudah mulai mencabut kain penutupnya. Tapi kalau masih khawatir auratnya terlihat, tutup dan sempurna, baru nanti kainnya ditarik belakangan setelah selesai semua. Nah, baru disolatkan jenazahnya. Kalau itu sudah sempurna kalau itu. Kalau tadi sudah dimandikan pun sudah bisa sholatkan jenazahnya. Intinya sudah dimandikan walaupun belum dikafani. Karena saya pernah takziah itu, ini sholat jenazah sholatkan masih nanti jam 10 misalnya. Misalnya kan ada keperluan. Nah, jenazah sudah dimandikan, tapi belum dikafani, boleh? Boleh. Sholatkan boleh. Tapi kalau belum dimandikan, masih belum boleh disolatkan. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo. Ada yang pernah tahu juga, ada yang terakhir itu kebetulan memang dia pernah umroh atau haji terus pakai ihram. Betul. Itu nggak ada masalah. Bagus. Kalau untuk orang yang sedang ihram dan belum tahallul, maka solusinya, maka dia di dalam mengkafaninya, kalau untuk perempuan dibuka wajahnya, kalau untuk laki-laki dibuka kepalanya. Jadi kalau ada orang sedang ihram kok meninggal, maka yang bersangkutan itu dibuka kepalanya kalau laki-laki, kalau perempuan wajahnya dibuka kalau perempuan, karena dia sedang berihram, meninggal dalam keadaan masih berihram. Ngoten, wallahu a'lam bishawab. Kalau mati syahid dunia ya, syahid dunia akhirat, syahid dalam peperangan, maksud saya mati dalam medan perang, itu tidak wajib dimandikan, bahkan haram dimandikan, haram disolatkan, wajib dikafani, tapi dikafani dengan kain perangnya itu, dengan baju perangnya itu. Jadi dikafani dengan baju perangnya itu sudah. Itu dikafani dengan baju perangnya itu. Jadi kalau perang mati syahid dalam peperangan itu haram dimandikan, haram disolatkan, wajib dikafani, tapi dikafaninya dengan kain perangnya itu, dengan baju perangnya itu. Dibuka, ya. Kenapa? Jadi Nggak dibuka, dengan baju berumuran darahnya itu. Jadi haram dimandikan, haram disolatkan. Nah, kalau jenazah mati syahid dalam peperangan ya, dalam perang bela agama Allah, terus kemudian wajib dikafani, dan kain kafannya adalah baju perangnya itu, baju perangnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Yang selama ini kan gitu. kain kafan itu mesti Warna putih. Boleh nggak warna selain putih? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Cuman memang kesunahannya putih. Tapi boleh warna selain putih. Monggo silakan. Dan tidak boleh ada sakunya. Karena nggak ada keperluan saku. Monggo mas. Ini kan biasanya jenazah pada saat setelah maut dan meninggal, rumah sakit kan masih pakai baju bawahan. Gimana menghilangkan baju dari kain tersebut? Digunting. Biasanya digunting biasanya. Tapi tetap saya ulang harus tetap menjaga kehormatannya dengan menjaga auratnya. Caranya ditutupi tadi kain. Jadi harus dia kain penutup sewek itu, semacam sewek itu. Oh, berarti ditutupin dulu, itu digunting lagi. Dan penutup jenazah itu jangan kain putih.
Kalau untuk penutup jenazah harus kain yang berwarna. Kenapa? Karena kain putih kata para ulama itu nanti cenderung menampakkan warna kulit dan lekuk tubuh. Makanya usahakan cari kain sewek yang agak kaku lah, yang agak tebel maksudnya gitu, yang berwarna itu. Itu cari yang lebar ya. Apalagi kalau orangnya tinggi itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Ada lagi monggo, Pak. Kalau kita melakukan tajiyah, begitu kita sampai di lokasi, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan syariat Islam? Bagus. Yang pertama tadi kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, ini asar yang sahih kata Imam Al-Qurtubi. Kalau begitu kita datang, kita ngucap kalau masih ada jenazahnya ya, assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga keselamatan atas para malaikat utusan yang diutus mencabut nyawa orang ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi alhamdulillah jangan kenceng-kenceng, nanti dikira sampean dikira kok seneng banget ya. Itu satu dulu ya. Itu asar sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Terus setelah itu doakan. Kalau merujuk kepada riwayat dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As atau Abdullah bin Umar, ada dua Abdullah ya, yang dalam hal ini yang mewasiatkan agar pada jenazahnya itu dibacakan permulaan surah Al-Baqarah dan akhirnya. Itu saya baca dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Nanti kalau lebih detailnya bisa dibaca dalam kitab At-Tadhkirah itu. Bahwa ada perdebatan di antara para ulama, iya. Ya udah, kalau pada terjadi perdebatan yes and no, saya nggak akan ajak Anda untuk berdebat. Tapi yang pasti doa itulah, yang pasti doa itu. Enggak, pada saat mendoakan posisinya dekat sama jenazah itu. Ya, perlakuan dia seperti orang masih hidup. Jadi ketika kita takziah menemui jenazah itu, perlakuan dia seperti dia masih hidup. Kan kalau saya lihat ada yang suka itu dari yang air. Oh. Ya itu kangen aja kali itu. Iya. Kangen aja. Pengen enggak harus. Biasanya itu pengen lihat wajah terakhir. Saya termasuk yang enggak mau lihat wajah bapak saya ketika bapak saya meninggal. Saya tidak mau. Kenapa? Saya ingin melihat saya yang ada di ingatan saya hanya wajah bapak saya saat beliau masih hidup. Makanya saya diminta untuk buka tali ikat kain kafan beliau, saya tidak mau. Saya suruh orang lain karena saya tidak mau melihat wajah bapak saya saat meninggal. Jadi di ingatan saya bapak saya masih hidup. Di ingatan saya. Jadi bukan melihat bapak ketika sudah meninggal. Tapi saya mensolatkan jenazah beliau, tapi saya nggak mau lihat wajah beliau. Karena saya mau yang di terakhir di ingatan saya adalah bapak masih hidup. Ingatan bapak saya masih hidup. Bukan bapak yang sudah meninggal. Nggih, monggo. Ketika jenazah dimakamkan itu kan membuka kain kafan. Ya. Apakah memang harus disentuhkan tanah atau tidak? Saya belum tahu kalau ketentuan itu Saya belum pernah baca maksudnya, belum pernah baca ketentuan itu. Yang saya tahu kesunahannya cuma dibuka aja. Kan memang ada orang tertentu itu dibuka, sentuhkan ke tanah. Itu saya belum pernah baca. Bukan tidak ada, saya belum pernah baca saya. Kalau yang saya tahu hikmah dibukanya kain kafan itu, dan itu saya ulang tidak wajib. Saya ulang apa? Tidak wajib. Andaikan jenengan lupa atau tidak mau buka tidak apa-apa. Ya, cuman itu lebih kepada laqad karramna bani Adam, untuk memuliakan anak Adam, karena nanti jenazah ini cepat atau lambat dia secara sunatullah akan membengkak, kecuali orang-orang tertentu dengan izin Allah ya, membengkak dia. Maaf, kalau ikatannya nggak dibuka, nanti dia akan membentuk yang tidak bagus gitu. Dan itu kan tidak manusiawi. Makanya supaya kemudian itu tidak seperti itu, untuk memuliakan manusianya itu makanya dibuka. Itu kesunahannya tapi bukan kewajiban. Andaikan tidak dibuka juga nggak apa-apa. Saya kira itu. Dan kalau mengenai menyentuhkan ke tanah, saya belum tahu. Bukan tidak ada, saya belum tahu saya. Yang saya tahu kesunahannya adalah dibuka itu aja. Monggo Mas Yosep. Kenapa? Oh, takmid. Ya, betul. Termasuk kesunahan dalam menemani jenazah adalah saat sudah meninggal, kalau dia melek, maka kita tutup jenazah itu sambil kita membaca tasbih. Atau bismillah wa ala millati Rasulillah, kita tutup. Kalau misalnya bersangkutan masih melek juga, tutup lagi.
Masih mulai juga tutup lagi, kalau nggak bisa ya wis. Ya mau gimana lagi? Nah, ada beberapa yang ditutup pakai apa itu? Plaster. Iya ada. Ya. Oke monggo. Sama ya Pak. Itu kalau meninggalnya seperti saya, jadi dikuburnya itu sebelum subuh. Yeah. Kita tahu lama di Jawa sana. Terus. Saya tanya, kata dia jangan melewati 2 sholat, 4 sholat kata dia. Jadi waktu Isya sama, kalau saya dilewati berarti Isya sama subuh. Saya kan minta ditunggu, tapi mereka nggak mau. Ulamanya minta kalau bisa dikubur malam hari ini. Jadi kakak tadi dikubur jam 3 pagi. Itu maksudnya apa tuh Pak? Berarti dua waktu sholat itu maksudnya sunnah. Saya tidak tahu itu aturan siapa ya. Cuman dalam Islam itu gini. Ini yang saya mengenai aturan saya kurang tahu. Cuman yang saya tahu begini dalam Islamnya, mensegerakan pemakaman itu sunnah. Jadi termasuk yang disunahkan dalam Islam adalah mensegerakan perawatan jenazah, pengurusan jenazah sampai ke pemakaman. Nah terus kemudian kalau seandainya misalnya itu di waktu malam, betul memang ada hadis yang melarang kita memakamkan jenazah di malam hari. Tapi kan dalam kajian hadis itu ada fikih hadisnya ya. Kenapa Nabi melarang pada saat itu? Kalau kita ngaji ilmu hadis ada namanya tahqiqul manat, ada tanqihul manat. Konteksnya apa Nabi saat itu melarang? Saat itu dikhawatirkan kalau malam kan gelap, zaman Nabi dulu itu. Khawatirnya ada binatang berbisa atau binatang yang berbahaya. Khawatir nanti membahayakan yang masih hidup. Makanya dilarang memakamkan jenazah di malam hari. Dalam konteks kekinian di mana lampu bisa diterangkan dan tidak khawatir ada binatang yang membahayakan, maka alasan hukum itu bisa hilang. Karena hukum itu beredar sesuai dengan alasan hukumnya. Al-hukmu yadur ma'ilatihi wujudan wa adaman. Maka di zaman sekarang boleh-boleh saja orang memakamkan di malam hari dengan catatan dipastikan aman, yaitu adanya lampu-lampu yang memang menerangi area pemakaman itu. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Saya bukan dia ada, saya belum tahu. Saya belum tahu. Ya, padahal saya orang Jawa ya, saya belum tahu. Satu lagi. Iya. Gimana, Bapak? Kan kadang-kadang kalau meninggal di rumah sakit itu kan dimandikan Ya. di rumah sakit. Oke, betul. Cuma kan kadang-kadang kita nggak tahu apakah memandikannya ibu syar'i apa enggak. Oke. Sampai di rumah dimandikan lagi boleh? Kalau jenengan tidak ada persangkaan yang aneh-aneh, jenengan yakin sudah sah mandinya, ya nggak harus diwajib, tidak harus diulang mandinya. Tapi kalau jenengan ragu, namanya ragu ya. Nah, kalau dalam hadis kan dikatakan da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang kamu ragu kepada yang kamu tidak ragu. Ya berarti kalau Bapak merasa maaf nggak seret, ya silakan kalau mau dimandikan ulang. Kalau merasa nggak seret, kok curiga misalnya gitu ya. Oh ini rumah sakit agama sebelah kok melayani pemandian, jangan-jangan ini belum dimandikan, ragu, monggo diulang nggak apa-apa. Tapi kalau rumah sakit Islam insya Allah benar kalau rumah sakit Islam, karena memang mereka punya tim pemandian jenazah mereka. Hampir semua rumah sakit asal labelnya bukan agama sebelah ya, yang saya tahu itu sih ada tim pemandian jenazah yang ditugaskan biasanya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Atau cukup dulu? Monggo silakan. Sunnah. Ziarah kubur itu hukumnya sunnah kapan kita mau. Kalau bahasanya Nabi, fazurul kubur fa innaha tudzakirul maut. Ziarahlah kalian ke kuburan karena itu bisa mengingatkan kamu ada kematian. Maka ziarah kubur hukumnya sunnah. Kapan kita mau. Ziarah kubur kapan kita mau. Wallahu a'lam bishawab. Cuman kata Imam Al-Qurtubi ditata niatnya kalau ziarah kubur itu. Ditata niatnya itu sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Mengambil pelajaran dari yang sudah mati, untuk mengingat mati, mendoakan yang mati, ya itu harus dijaga niatnya itu, jaga adabnya, nah, itu memperlakukan yang hidup seperti memperlakukan yang di kuburan itu seperti orang yang masih hidup, mengucap salam, sebagian salam kita kepada orang yang masih hidup misalnya, itu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Matang ya? Cukup? Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat
dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo terserah.